Jangan cepet-cepet. Oh, aku kecepetan toh Mbak Put, ya ampun, maafin ya. Teman-teman kenalan sama aku ya, aku tuh dokter functional medicine. Aku kalau memberikan rekomendasi nggak pakai obat, aku pakainya suplemen ya. Tapi aku memiliki kekurangan, aku kalau ngomong cepet. Jadi begitu pertanyaan kalian aku jawab gitu ya. Terima kasih Kakak Fanda sama-sama. Mohon untuk langsung dicatat gitu ya, karena aku susah kalau ngomongnya agak pelan-pelan. Baik Mbak Put begini ya. Untuk teman-teman yang sakit GERD, asam lambungnya naik ke kerongkongan ya gengs. GERD, asam lambung naik ke kerongkongan, kemudian itu rasanya terbakar, mengganjal. Silahkan kalian mempertimbangkan konsumsi 1. Vitamin D3K2 dan magnesium. Vitamin D3K2 dosisnya 10.000 IU, kemudian magnesiumnya kalau untuk perempuan 350 mg minimal, kalau untuk laki-laki minimal 400 mg itu dikonsumsi. Kombinasi dari vitamin D3K2 dan magnesium itu dapat mengencangkan katup antara lambung dan kerongkongan yang sudah longgar, akhirnya asam lambung kalian naik ke kerongkongan. Kemudian kakak konsumsi probiotik untuk kondisi GERD probiotik wajib kakak ya. Probiotik kakak konsumsi 1 kapsul segera setelah makan pertama kali di hari itu dan 1 kapsul sebelum tidur. Tapi saat buka puasa kita lakukan modifikasi, 1 kapsul segera setelah buka puasa, 1 kapsul segera setelah sahur selama buka puasa. Segera, aku lebih suka probiotik itu dikonsumsi segera setelah makan ya teman-teman, bukan sebelum makan. Kalau segera setelah makan itu dapat melindungi probiotik dari asam lambung kita. Segera setelah makan tuh artinya kalian itu sendok terakhir yang kalian makan, langsung taruh sendoknya, ambil probiotik, jangan pakai minum air putih dulu, langsung minum probiotik baru minum air putih. Itu segera setelah makan untuk konsumsi probiotik. Kemudian kakak konsumsi enzim itu 1 kapsul saat makan, di tengah-tengah makan kakak berhenti, akhirnya kakak konsumsi enzim. Setelah itu Mbak Emput kalau yakin banget ini adalah GERD itu tandanya dadanya itu berat, kerongkongannya itu gak enak, konsumsinya betain HCl sebelum makan sahur dan buka puasa. Tapi kalau kakak nyeri ulu hati, perut perih ada, jangan konsumsi betain HCl, tapi konsumsilah Gastro Comfort, kemudian kombinasi sama DGL Aloe. 1 kapsul sesudah sahur dan sesudah buka puasa, itu semua suplemennya ada di Domi Klinik. Silakan untuk dipertimbangkan ya Kak. Dom, spill menu sahur dan buka puasa Domi dong. Kakak Mariam yakin mau tahu? Aku udah hampir 3 tahun nggak pernah sahur dalam bentuk makanan ya teman-teman. Aku udah 3 tahun ini kalau sahur dalam bentuk air putih dan suplemen aja udah. Jadi aku nggak pernah konsumsi makanan apapun gitu. Jadi aku tidak bermaksud untuk kalian menyamakan sama aku ya, karena kan setiap orang kan fasenya beda-beda. Cuman aku melatih diri aku untuk tidak tergantung sama makan gitu. Tapi kalau buka puasa aku makan nasi. Aku diet keto. Diet keto itu boleh masuk karbohidrat, ada karbohidratnya sedikit, seberusaha mungkin tidak makan gula, kemudian sayur, buah, kemudian tuh aku konsumsi protein, lemak dominan, kemudian sesekali aku konsumsi buah gitu. Aku makan nasi saat buka puasa, kemudian sayur, protein itu aku banyak ya, kalau makan ayam bisa beberapa potong gitu ya, telur bisa beberapa butir telur, kemudian dominan kalau ada rezeki makannya daging gitu. Jadi seputar itu ya Kak. Kalau aku lagi kumpul sama keluarga, itu biasanya kan ada disuguhin sama makanan yang ada gulanya, itu seusaha mungkin aku nggak konsumsi. Tapi kadang-kadang itu aku cheating tapi nggak banyak gitu ya Kak, itu yang aku konsumsi. Kemudian aku makan besar cuma sekali, kemudian saat sudah sholat taraweh itu biasanya tuh aku makan lemak ya Kak, lemak baik ya Kak ya, entah itu telur gitu, pokoknya tuh lemak baik. Abis aku nggak makan lagi, sahur cuma bangun untuk minum air putih saja sama suplemen udah gitu Kak. Aku pakai diet keto ya teman-teman. Kalau kalian ingin mempelajari diet keto silahkan. Aku merasa diet keto itu diet yang paling optimal untuk menjaga kesehatan kita. Dong, berarti kalau darah rendah nggak boleh minum magnesium? Iya. Tekanan darah dikurang dari 90/60 dengan ada gejala kelengan, gemeteran, itu jangan dulu konsumsi magnesium. Rekomendasi suplemen untuk asam urat tinggi serta EGFR untuk meningkatkan EGFR. Kak, kalau aku bahas EGFR atau bermasalah dengan ginjal, itu jadi banyak yang pengen konsultasi ke aku ya Kak. Dari semua pasien yang konsultasi, ada yang berhasil meningkatkan EGFR, ada yang tidak berhasil. Semua pola dari teman-teman yang tidak berhasil meningkatkan EGFR itu polanya sama. Belum bisa say goodbye sama gula, belum bisa meninggalkan tepung, belum bisa meninggalkan karbohidrat olahan. Semua polanya tuh sama. Kalau cuma nyebutin suplemen itu mudah sekali ya Kak, nyebutin suplemen. Tapi yang pengen aku sampaikan ke kakak adalah itu suatu pemahaman bahwa dokternya satu, pasien itu tuh bermacam-macam dengan tingkat variasi pengobatan yang bermacam-macam. Padahal tuh jenis suplemen yang aku rekomendasikan tuh mungkin hampir sama gitu. Karena pasien-pasien yang tidak berhasil untuk meningkatkan EGFR itu karena belum bisa lepas dari gula, belum bisa lepas dari karbohidrat olahan, junk food, ultra processed food, itu belum bisa lepas. Jadi kalau kakak concern sama pengen meningkatin EGFR, kakak concern dulu di situ dulu. Vitaminnya itu cuma sederhana doang deh, vitamin D3K2, magnesium, probiotik, itu aja dulu yang kakak konsumsi.
nanti mungkin kakak bisa kayak Alvanda tadi, akhirnya kakak bisa cek berkala. Tapi kalau misalnya EGFR kakak memang udah dalam kondisi di bawah 50 gitu, itu memang beda ya. Aku akan memberikan seperti Acacia Fiber sebelum makan, aku akan memberikan Astragalus sesudah makan, aku akan merekomendasikan grass fed kidney sesudah makan gitu, itu beda. Tapi pada dasarnya polanya sama. Kalau kakak pengen ginjal kakak bagus, jangan makan gula, jangan makan produk ultra processed food yang tinggi natrium, tinggi fosfor, dan tinggi potasium. Itu aja dulu kakak pegang. Kakak lihat nanti setelah 3 minggu kakak benar clear dari gula, udah minum vitamin D3, magnesium, kemudian kakak minum probiotik, nanti kakak lihat berapa nilai fungsi ginjal kakak gitu. Kalau cuma di 80-an aku nggak itu ya kak, nggak invasif terapi aku ya kak. Aku cuman ini aja, cuman ngasih tauin yang kak jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini gitu. Tapi beda cerita kalau kakak udah EGFR di bawah 60, itu bakal ini. Aku akan langsung invasif terapinya. Halo kakak M, dok, jika punya riwayat autoimun HSP, lalu punya niat mau kuliah di FK gimana? Oke, Ade Ira, kok ada Ade Ira? Ade Ira, semua niat itu harus harus dihargai. Semoga mudah-mudahan diijabah sama Allah, akhirnya bisa dimudahkan untuk Ade Ira bisa masuk FK gitu. Kuliah kedokteran itu secara fisik kita membutuhkan tenaga ekstra, kemudian kadang-kadang kita harus kekurangan tidur, kelelahan, itu hal yang biasa kalau kita kuliah kedokteran gitu. Sebenarnya autoimun, apalagi saat ini mungkin kondisinya bisa stabil, itu pasiennya bisa seperti orang pada umumnya gitu, sehat, bisa beraktivitas gitu. Jadi yang aku bisa pesan adalah silakan tetap lanjutkan niat baiknya, mudah-mudahan dipermudah sama Allah, tapi dengan satu pemahaman bahwa Adik Ra saat ini memiliki kondisi spesial dari teman-teman yang lain. Karena kondisinya spesial, jadi upaya untuk melindungi diri dari Adik Ra, di mana Adik Ra mau masuk ke dalam tahap dunia yang benar-benar banyak faktor resiko, jadi harus upaya perlindungannya lebih ketat lagi gitu. Kalau misalnya anak-anak FK tuh ya, anak kedokteran tuh kalau misalnya habis jaga malam, pulang-pulang masih suka makannya gula, nongkrongnya di kafe yang minum creamer, ya Adik Ra jangan gitu. Kemudian harus jaga pola makan. Kemudian suplementasinya dari sisi aku titip banget, minimal vitamin D3K2, magnesium, zinc, probiotik itu dikonsumsi. Nanti Ade Ira bisa di tahap sama seperti teman-teman, kayak normal aja gitu. Go on, lanjutin aja, mudah-mudahan bisa masuk ya. Dok, untuk autoimun psoriasis suplemennya yang dikonsumsi apa? Kakak Aluna, untuk psoriasis ini aku sering ketemu sama teman-teman psoriasis. Jadi teman-teman psoriasis itu lebih ke fokus ngatasin bagaimana sih masalah kulitnya cepat selesai. Kan kalau psoriasis itu kan kondisi peradangannya itu ada di kulit ya kakak. Nah teman-teman itu cenderung lebih ayo cepet dong, masalah kulitnya cepat kelar dong gitu. Nah kalau di dalam fungsional nggak seperti itu ya kak. Kita kalau menghadapi sesuatu penyakit apapun diagnosisnya, yang kita lakukan adalah bagaimana ngobatin itu dari akarnya gitu. Sama-sama Adera. Jadi itu kita biasa untuk mengobatin sesuatu dari akarnya. Kalau misalnya psoriasis, itu secara teori functional medicine, kenapa bisa terjadi psoriasis? Yang pertama, kakak ada masalah sama gut microbiome kakak, sistem imun kakak itu terganggu. Sistem imun yang terganggu itu berasal dari ketidakstabilan ekosistem usus kakak. Jadi kalau kakak punya psoriasis, kakak wajib banget ngejaga usus kakak. Jadi pola makannya tuh oke, harus dijaga dengan baik, itu satu. Yang kedua, psoriasis itu ada kontribusi dari ketidakstabilan dari empedu kakak. Jadi kakak pertahankan kesehatan empedu kakak. Empedu itu tuh rentan banget yang namanya lemak jahat seperti gorengan, kemudian makanan junk food, ultra processed gula, itu rentan banget. Jadi jangan konsumsi. Untuk probiotik itu wajib dikonsumsi karena kan berkaitan dengan mikrobioma di usus. Semua teman-teman autoimun, apapun itu diagnosisnya, termasuk kakak psoriasis, itu pasti kakak kekurangan vitamin D3K2, magnesium, sama zinc. Jadi kakak konsumsi itu. Vitamin D3K2, kemudian kalau dari sisi aku ya, psoriasis mah minimal 30.000 IU. Kemudian adalah zinc quercetin, 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kemudian kakak konsumsi magnesium. Magnesiumnya pakai magnesium maksimum strength, 2 kapsul sesudah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak probiotik, dan tambahan dari aku adalah oxbile. Oxbile itu garam pedu, kakak konsumsi 125 mg sesudah makan. Kemudian kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati, perut perih sedikit pun, sama sekali setitik ujung pun nggak ada nyeri ulu hati, perut perih, tambahin cuka apel ya kak. Cuka apel 1 sendok makan dicampur segelas air sebelum sahur dan sebelum buka puasa. Untuk melembabkan kulit kakak, yang aku rekomendasikan adalah COD liver oil. Untuk psoriasis pakainya COD liver oil, bukan omega 3 fish oil ya, tapi COD liver oil itu bagus untuk menurunkan lesi, mengurangi lesi luka pada kulit kakak gitu. Jadi tuh untuk teman-teman psoriasis jangan cuma fokus di kulitnya, tapi perbaiki dulu dengan kondisi dalam kalian gitu. Sama kayak teman-teman vitiligo, jangan terlalu fokus sama pigmentasi yang berubah, tapi fokus juga ngebenerin isi perut kalian, fokus juga untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang hilang. Itu yang lebih tepat ya kak. Kakak Ratna, dong kalau minum suplemen minimal minum berapa liter per hari, bisa dikonsumsi dan berapa lama? Vitamin D3K2 magnesium itu suplemen yang bisa kalian konsumsi seumur hidup.
seumur hidup bisa konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium. Untuk kecukupan air putih itu 40 ml, minimal 40 ml kali kilogram berat badan. 40 ml kali kilogram berat badan itu per hari yang harus kakak konsumsi minimal. Yang lain-lain kakak tidak usah konsumsi kayak zinc seumur hidup, nggak perlu. Konsumsi probiotik seumur hidup itu juga nggak perlu. Yang perlu adalah vitamin D3, K2, dan magnesium. Minum cuka apel perlu probiotik? Perlu. Cuka apel itu dia dominannya prebiotik, bukan probiotik. Tuh kalau darah rendah tapi punya GERD boleh minum magnesium, tunda dulu kalau darah rendah kak. Kakak konsumsinya vitamin D3 aja. Kalau punya GERD aman konsumsi Enervon C. Aku nggak tahu isi Enervon C itu apa, literally kayak satu isinya aku tuh nggak tahu apa ya kak. Tapi kalau dia hanya vitamin C saja, pasien-pasien GERD boleh konsumsi vitamin C. Yang nggak bisa itu teman-teman gastritis kalau untuk vitamin C. Dok, umur 7 tahun suplemennya apa dong? 7 tahun minimal zinc, kemudian omega 3 sama vitamin D3. Omega 3, vitamin D3 kalau dari sisi aku 7 tahun 800 IU, kakak omega 3 itu dikonsumsi sama zinc. Zincnya hanya 3-4 mg saja. Zinc itu banyak di protein hewani. Jadi kalau anak kakak, aduh dong anak saya mah repot nggak bisa makan suplemen gitu. Banyakin konsumsi protein hewani, itu banyak zincnya sama seafood kakak. Dok, adik saya usianya 63. Oh, berarti kakak lebih tua lagi ya. Wah, keren. Masih main TikTok ya kakak? Ibu Kai. Gulanya 400. Harusnya minum apa ya, Dok? Oke. Gulanya ini apa? Gula darah sewaktu bukan ya, Bu ya? Ibu gula darah sewaktu ya? Apa gula darah puasa ini? HbA1c-nya yang berapa? Kalau ingin menentukan kondisi prediabetes, diabetes itu lebih enaknya menggunakan HbA1c dan gula darah puasa. Kalau gula darah sewaktu itu terasa kurang sensitif karena dia tergantung sama yang kita makan gitu. Jadi yang wajib apa tadi dok? D3, K2 sama magnesium. Jadi itu tuh untuk teman-teman yang diabetes, yang aku rekomendasikan adalah jangan makan gula. Jangan makan gula. Diabetes itu kan penyakit gula. Kalau mau sembuh dari diabetes ya udah pastilah jangan makan gula. Sederhana tapi susah gitu. Apalagi kalau kakak udah terjebak sama kakak udah konsumsi insulin, kakak udah menggunakan obat anti diabetes, kemudian kakak terbiasa makan karbo, tiba-tiba nggak makan karbo pasti bakal keliangan rasanya kayak pingsan mau jatuh, itu sudah pasti. Tapi tubuh kita itu bisa bertahan dengan perlahan-lahan belajar gitu ya kak. Ya bu ya. Dari sisi suplemennya ada puasa, teman-teman diabetes wajib puasa ya. Wajib puasa teman-teman diabetes ya. Kalau misalnya saat ini ada uzur yang mendesak, nggak kuat dong puasa, ya sudah nggak apa-apa. Namanya ada uzur ya kan, diperbolehkan sama Allah, yang penting bayar fidyah. Tapi kalau misalnya masih dalam kondisi kooperatif untuk puasa karena puasa merupakan salah satu metode yang dapat meningkatkan sensitivitas dari resistensi insulin gitu. Kemudian kalau vitaminnya, vitamin D3 minimal 20.000 IU, kemudian magnesium itu aku sangat mewajibkan pada teman-teman yang diabetes dan hipertensi. Teman-teman yang diabetes, teman-teman yang hipertensi, teman-teman yang segala resistensi insulin, overweight, diabetes, obesitas, jantung, itu kalian kekurangan vitamin D3, K2, dan magnesium. Konsumsi vitamin D3-nya minimal 20.000 IU lah ya, 20.000 IU. Kemudian untuk magnesiumnya minimal konsumsinya 500 mg. Jadi itu untuk diabetes dan hipertensi itu sebenarnya kebutuhan dosisnya itu lebih tinggi lagi. Bahkan aku pernah memberikan magnesium di 1000 mg untuk pasien hipertensi dan diabetes. Tapi karena aku saat ini hanya melemparkan informasi, menyampaikan informasi di live, aku berusaha yang seaman mungkin. Jadi kalian konsumsinya hanya di 20.000 IU dan magnesiumnya 500 mg. Cara konsumsinya kakak kasih kakak Henry ya, 2 kapsul sesudah buka puasa, 1 kapsul sebelum tidur, yang ini 1 soft gel, 2 soft gel sesudah sahur. Kemudian untuk diabetes ini konsumsinya adalah berberin 1 kapsul sebelum makan sahur dan buka. Berberin dikombinasikan sama Kyolic blood sugar ada di keranjang etalase Domi Klinik. Menurut aku itu adalah sesuatu yang cakep banget untuk dilakukan. Dan jangan makan gula, jangan makan produk ultra processed food. Kalau misalnya keluhan diabetes kakak saat ini sudah disertai dengan kesemutan, tambahannya adalah benfotiamin ALA. Udah kesemutan, tambahannya benfotiamin ALA. Vitamin D3, K2 wajib banget, magnesium pakai banget wajibnya. Kemudian berberin 1 kapsul sebelum makan, sahur dan buka, dikombinasi sama Kyolic blood sugar. Kemudian kalau kalian udah ada tanda-tanda dari kesemutan karena diabetes, pakainya adalah benfotiamin ALA. Kalau tensi rendah aman, kalau tensi rendah di bawah 90/60 dengan ada gejala, tunda dulu konsumsi magnesiumnya. Rekomendasi suplemen tambahan bagi lansia sudah osteoporosis, vitamin D3, K2, magnesium udah ya kak. Kalau misalnya itu udah, yang kakak tambahkan adalah bone marrow. Yang kakak tambahkan kan adalah bone marrow ya kak. Dan kolagen bone marrow. Untuk lansia yang osteoporosis, kalau kakak mau berencana konsumsi glukosamin, glukosamin untuk kondisi sendinya boleh, tapi harus periksa dulu fungsi ginjalnya. Kalau kreatininnya tinggi, EGFR-nya di bawah 70, haram hukumnya konsumsi glukosamin. Jadi tuh kalau lansia, kenapa aku sampaikan ini ya kak? Karena teman-teman yang kakak-kakak senior di sini, bapak ibu yang sudah menuju usia senja, itu terjadi kecenderungan untuk mengalami penurunan EGFR.
isu yang bilang hati-hati konsumsi suplemen karena dapat menurunkan ginjal itu benar. Termasuk pada teman-teman yang rencana mau konsumsi glukosamin pada usia tua, harus banget cek dulu fungsi ginjal AGFR-nya berapa. Kalau AGFR-nya rendah di bawah 70 tidak boleh konsumsi glukosamin. Yang boleh dikonsumsi adalah vitamin D3K2 20.000 IU, kemudian magnesium 500 mg, kolagen, dan bone marrow. Itu aku rekomendasikan banget untuk osteoporosis. Aku menuju senja Domi, cie. Jadi itu yang aku rekomendasikan ya Kak. Kak, aku edukator, jadi yang aku sampaikan merupakan pendapat profesional medis aku, tidak terkait dengan afiliat suatu produk. Bahkan aku sampai saat ini menolak untuk di-endorse sama produk-produk ya Kak. Jadi tuh kalau aku bilang bisa, kalau aku bilang enggak. Jadi aku concern banget untuk memberitahukan kakak mana kondisi yang tidak boleh, mana kondisi yang boleh. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat ya Kak. Jadi kan kakak-kakak yang awam di sini kalau misal mau konsumsi suplemen itu jadinya tahu, oh ini nggak boleh karena saya udah tua, ginjalnya hati-hati nggak boleh gitu. Sama kayak kalsium ya Kak. Di dalam functional medicine, makasih Kakak Virgo ya, itu menolak sekali menggunakan kalsium untuk pasien tua, untuk teman-teman yang udah menopause walaupun usianya masih muda, tapi karena qadarullohnya mungkin habis operasi sterektomi mungkin ya. Pokoknya berapapun usianya kalau udah menopause, makasih Kakak Heti ya, itu nggak boleh konsumsi dari si kalsium. Untuk kakak-kakak di sini yang pria yang usianya menuju senja ya 50 tahun ke atas, jangan konsumsi kalsium. Untuk kakak-kakak di sini yang memiliki kondisi kalsifikasi atau penyumbatan plak di jantung berapapun usianya, jangan konsumsi kalsium. Mohon jangan konsumsi kalsium karena itu dapat meningkatkan resiko dari penyumbatan plaknya itu makin kuat gitu. Jadi itu banyak banget loh studi penelitian yang menyebutkan bahwa terlalu sering konsumsi makanan, dia itu bahkan makanan loh bilangnya, bukan suplementasi loh. Kecenderungan frekuensi yang terlalu sering konsumsi makanan dan suplemen yang mengandung kalsium itu dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan jantung dan kematian dengan 3-5%, dengan kejadian 3-5%. Walaupun 3-5%, tapi di 5% ini ada yang meninggal loh Kak karena suplementasi kalsium gitu. Tapi saya kalau ke dokter SPOT atau ke dokter bedah tulangnya masih diberikan kalsium gitu. Memang ini concernnya functional medicine. Ada beberapa dokter konvensional yang masih belum setuju dengan pendapat ini. Tapi kalau dokter fungsional itu menolak sekali ya Kak untuk memberikan kalsium pada teman-teman usia tua. Sama seperti aku menolak memberikan kalsium pada teman-teman GERD. Teman-teman GERD jangan konsumsi kalsium, nanti GERD kalian makin parah. Jadi aku ulangin sekali lagi, teman-teman GERD jangan konsumsi kalsium, nanti GERD kalian tuh makin parah. Karena kalsium itu sifatnya itu tuh membuat basah ya Kak. Jadi jangan ya. Rekom vitamin D3 untuk usia 25 tanpa keluhan penyakit 10.000 IU. Kalian di atas 18 tahun, sehat, walafiat, cakep, nggak ada masalah apapun. Dari sisi aku 10.000 IU. Nah, apalagi yang banyak bintang-bintang. 10.000 IU, ya Kak. Sehat, walafiat, cakep, nggak ada masalah. Pokoknya tuh Masya Allah hidupnya lurus-lurus aja gitu ya Kak. Keluhan nggak ada, di atas 18 tahun. Dari sisi aku adalah 10.000 IU. Ini dosis yang besar banget dong. Iya, ini dosisnya besar untuk sebagian pendapat. Aku sudah berusaha untuk memberikan informasi semampu yang aku bisa bahwa vitamin D3 10.000 itu tidak toksik. Barusan aku posting tentang video pasien-pasien aku yang konsumsi vitamin D3 10.000 IU. Fungsi ginjalnya Masya Allah pada bagus semua, padahal fungsi lab vitamin D3-nya udah ada yang 100-an, ada yang 150, ada yang 120 gitu, tapi fungsi ginjalnya baik gitu. Karena yang membuat ginjal kalian itu mengalami penurunan performa bukan karena kebanyakan vitamin D3, tapi karena pola makan yang gak benar. Silahkan lihat video aku, mohon bantuan teman-teman untuk memposting ulang, kemudian men-share itu, biar teman-teman tuh gak takut konsumsi vitamin D3 gitu ya. Vitamin D3 itu justru melindungi kalian. Untuk kalian yang masih muda di sini, silakan konsumsi vitamin D3. Ini adalah investasi di hari tua ya, 10-20 tahun lagi ke depan. Nanti Kak Fia makasih ya, kalian nanti nggak bisa muter waktu ke belakang. Ya ampun, coba saya konsumsi vitamin D3 ya, nggak bisa Kak. Karena vitamin D3 itu Kakak minum hari ini, paling efek positifnya tuh baru kerasa sebulan kemudian. Magnesium lebih parah lagi, Kakak minum hari ini, efeknya masih kerasa nanti 3 bulan kemudian. Zinc, Kakak konsumsi hari ini, efek positifnya terasa 3 bulan kemudian. Jadi suplemen tuh memang jalannya tuh lambat, dia tuh sifatnya investasi Kakak gitu. Kakak Fia yang ada bintang-bintangnya, halo dok, kalau lansia 60 tahun perempuan kakinya suka kesemutan minum apa? Benfotiamin ala. Benfotiamin itu B1 ya Kak. Ala itu antioksidan yang dapat melindungi saraf. Jadi konsumsinya adalah benfotiamin ala 1 hari 2 kali 1 sudah buka dan sahur, vitamin D3K2 dan magnesium. Kesemutan itu bisa berarti kakak kekurangan vitamin B1 dan kekurangan vitamin B12. Kalau kakak udah konsumsi vitamin D3K2, magnesium, benfotiamin ala masih kesemutan, tambahkan vitamin B12. Kemudian, kenapa bisa kesemutan? Kenapa kakak bisa kekurangan vitamin B1 dan B12? Itu yang ditanyakan. Teman-teman yang sering mengalami kekurangan vitamin B12 dan B1 itu pada kondisi 1 GERD. GERD itu sering banget kekurangan vitamin B1 dan B12. Jadi nggak heran kalau teman-teman GERD tiba-tiba dom, saya itu kesemutan loh dom, ya karena kekurangan vitamin B1 dan B12. Teman-teman yang obesitas,
Obesitas itu ya, nggak boleh lagi ya pakai konsep nggak apa-apa gemuk yang penting sehat, nggak ada. Obesitas itu nggak sehat kakak ya. Untuk teman-teman yang obesitas itu resiko sekali terjadi kekurangan vitamin B1 dan B12. Jadi kalau kalian kesemutan disertai dengan obesitas, yang benerin itu ya obesitasnya gitu ya kak. Kalau kakak cuma konsumsi vitamin B1 dan B12 mau sampai kapan kak? Sampai lebaran nggak kelar-kelar nanti kesemutannya kalau kakak nggak berjuang untuk menurunkan berat badan. Kemudian teman-teman yang diabetes, itu sering banget kekurangan vitamin B1 dan B12. Jadi kalau misalnya kakak diabetes ya turunin gulanya, jangan makan gula kak gitu. Sama teman-teman yang memiliki gangguan aliran perdarahan, misalnya tuh teman-teman yang stroke itu biasa kesemutan. Nah yang dibenerin apa dong? Ya dibenerin stroke-nya, kasih antioksidan gitu ya kak. Itu yang aku rekomendasikan ya kakak ya. Dom lebih baik glutathione atau astaxanthin? Kakak punya goals-nya apa? Glutathione itu master of antioksidan, dia bisa main di semua sel. Kalau astaxanthin punya keunggulan itu spesifik di sendi, kulit, jantung. Jadi kakak mau apa dulu gitu. Kalau aku selang-seling kak, hari ini glutathione, hari ini astaxanthin gitu. Dok, untuk asam urat 8,9 kak, aku tuh paling susah nyembuhin asam urat. Serius kak, aku sulit nyembuhin asam urat itu. Karena tuh asam urat itu nggak cuman kamu asam urat ya udah ya minum allopurinol ya gitu. Nggak cuman sesimpel itu asam urat kan gitu. Asam urat itu bisa terkorelasi karena penurunan fungsi ginjal. Asam urat bisa terkorelasi karena kakak ada kelebihan gula darah HbA1c. Asam urat bisa terkorelasi kalau misalnya kakak punya penyakit kronik, misalnya kakak punya autoimun yang kronik, itu bisa mengakibatkan peningkatan dari asam urat. Poor diet juga bisa, tapi asam urat itu banyak banget hal-hal yang akhirnya terkorelasi sama peningkatan asam urat. Itu harus dibenerin satu-satu. Makanya itu aku agak sulit ngobatin asam urat karena ya tergantung sama diet pasiennya gitu. Yang paling penting asam urat itu biar nggak makin radang, jangan makan fruktosa, sukrosa, dan glukosa dan semua junk food. Itu yang paling penting kak. Dari sisi aku, kalau kakak ginjalnya bagus tapi peningkatan asam urat, kakak cari tahu apa yang membuat kakak ini mengalami peradangan. Misalnya oh iya dom saya diabetes, oh iya dom saya obesitas, kelarin itu ya kak. Dari sisi aku pakainya magnesiumnya sitrat, vitamin D3 nya minimal 20.000 IU, magnesium sitrat minimal 400 mg. Kemudian kakak konsumsi probiotik karena si probiotik dapat mengikat si oksalatnya. Jadi kakak konsumsi probiotik, cari tahu penyebab dasarnya apa. Itu yang bisa aku rekomendasikan ya kak. Dok, kalau sakit lambung atau bentar. Atau masalah pada pencernaan, apa bisa sakit sampai rusuk? Bisa kakak. Bisa nyeri alih ya kakak. Sakitnya di sini pusatnya, tapi kok kemana-mana gitu rasanya. Bisa itu kakak. Makasih kak Domi sama-sama. Dom, zinc untuk anak yang 5 mana? Kids prebiotik. Zinc untuk anak 5 tahun, Subucus zinc. Assalamualaikum Dom, mau tanya magnesium glycinate dengan magnesium gliserofosfat rekaman yang mana? Magnesium gliserofosfat itu dia mengandung K2 ya kak. Dia mengandung K2. Dari sisi aku ya sama-sama bagus, tapi dari sisi penyerapan bagusnya itu glycinate gitu. Menambahkan K2 pada sediaan magnesium itu aku rasa kurang efektif ya, karena itu kan K2 lemak, si magnesium itu adalah air gitu ya kak. Ini memang inovasi baru sih kak, tapi dari sisi aku masih gong glycinate. Dom, asam uratku 10,6 udah jadi 5,7, Masya Allah, tabarakallah, hebat. Karena udah tahu aku ada infeksi di saluran pernapasan. Cakep kakak. Kakak Jessie, oh my god kakak Jessie, terima kasih karena sudah menulis tentang ini di live aku ya kak. Jadi bisa teman-teman pelajari ya. Teman-teman, ini yang aku maksudkan tadi ya teman-teman, yang aku maksud adalah asam urat itu bukan cuma sesimpel oke, kakak nilai asam urat kakak tinggi kemudian kakak minum allopurinol, nggak sesimpel itu ya. Kalau untuk menurunkan levelnya itu mudah dengan obat, tapi bagaimana cara kita lebih terarah dalam menurunkan asam urat. Terarah tuh artinya ya itu sumbernya ya itu yang diobatin gitu. Yang aku sebutkan tadi, asam urat itu bisa berarti tubuh kakak itu lagi menandakan adanya tanda peradangan. Pada kasusnya kakak Jesni itu mengalami infeksi saluran pernapasan. Ini kan merupakan tanda peradangan. Ketika infeksi saluran pernapasannya diobatin, maka nilai asam uratnya itu juga akan turun gitu. Teman-teman, ini yang aku maksud ya, kakak Jesni gue mau ya sudah menuliskan ini. Teman-teman, kalau kalian punya apa ya, punya tentang pengalaman baik, silahkan dibantu tulis ya, biar jadi motivasi teman-teman gitu ya. Dok, yang paling penting banget suplemen luka lambung apa ya dong? Memang tuh kak, aku kalau memberikan suplemen lambung gastritis tuh aku banyak ya kak. Aku paham sekali ya teman-teman, tidak semua teman-teman itu memiliki kondisi budget yang sama ya. Tapi kalau aku suruh pilih yang paling penting dalam kondisi luka lambung, aku akan milih GastroComfort. Karena di dalam GastroComfort itu ada zinc carnosine, ada slippery mastigam, aloe vera, itu menurut aku bagus GastroComfort. Yang nomor 2 yang akan aku pilih adalah Licorice atau DGL. Kalau kalian punya darah tinggi, pakainya DGL. Kalau nggak punya darah tinggi, namanya pakainya Licorice. Dari sisi aku, 2 itu yang aku jagokan. Kalau kakak ada uang, ada rezeki lebih, amin, ya robbal alamin, tambahin probiotik ya kak. Vitamin D3 pada kasus gastritis aku taruh di nomor 4. Padahal tuh aku sering banget kan mewajibkan vitamin D3 gitu. Ini buat teman-teman yang lagi budgetnya ngepas ya gitu. Karena tuh kadang-kadang teman-teman yang gastritis diajak minum vitamin D3 itu bukan nolak sih, kayak belum bisa dulu dong, kayaknya saya tambah ngap, tambah begah gitu. Memang ada kasus yang seperti itu. Karena teman-teman gastritis tuh ya terganggu pencernaan. Jadi dia kalau mau mencerna lemak tuh juga kayaknya nggak mampu gitu. Tapi nggak semua, tapi ada gitu. Kalau kakak lagi budgetnya terbatas, silakan untuk
melengkapi suplemen kakak dari skala prioritas utama dari sisi aku adalah Gastro Comfort, kemudian dikombinasi sama DGL, 1 kapsul sesudah buka puasa sama 1 kapsul sesudah sahur, ada tambahan lebih probiotik, ada tambahan rezeki lebih vitamin D3. Ingat ya kak, di dalam Gastro Comfort itu mengandung zinc carnosine. Zinc itu bagus banget ya, tapi ada teman-teman yang gak cocok sama zinc. Jadi itu di luar itu aku ya kak, di luar kendali aku ya kak, karena memang ada teman-teman yang gak cocok sama zinc gitu. Kalau kakak mau coba silahkan, kejadian yang cocok jauh lebih banyak daripada yang gak cocok, tapi ada kejadian yang gak cocok. Kalau kakak mau coba Gastro Comfort silahkan, tapi dengan pemahaman mungkin aja saya gak cocok. Jadi kalau mau tester belinya yang ecer dulu ya kak, karena aku menyediakan kemasan ecernya. Kakak Mauli, dok 2 tahun yang lalu saya stroke iskemik, oke. Konsumsi Aspilet sekarang ditambah GERD, suplemennya apa? Sebentar ya. Kakak Mauli itu yang pertama begini. Kak, ini mohon izin aku sampaikan ya kak, teman-teman stroke itu kan memang harus konsumsi obat-obatan dalam jangka waktu panjang ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tapi tidak bisa terbantahkan suatu fakta bahwa konsumsi obat-obatan dalam jangka waktu panjang itu dapat mengubah pH lambung kakak. Nah, di dalam functional medicine, GERD itu terjadi karena perubahan pH lambung. Normalnya pH lambung kakak itu asam 1-3, tapi berubah kak menjadi basa. Konsumsi Aspilet dalam jangka waktu panjang itu dapat mengiritasi lapisan lambung kakak. Makanya ada tuh teman-teman yang mengalami gastritis di-induce karena konsumsi Aspilet. Ada. Kemudian Aspilet dalam jangka waktu panjang itu juga dapat merubah pH lambung kakak. Lama-lama kakak jadi GERD. Kak Ibu Mauli, Bapak Mauli, kemudian aku belum tahu usianya berapa ya. Tapi satu fakta juga yang harus kalian ketahui adalah semakin kita tua, semakin usia kita di atas 40 tahun, kemampuan tubuh kita untuk memproduksi asam lambung sendiri itu kurang. Kau lihat, nah, reok saya ini. Jadi itu semakin kita tua, kemampuan tubuh kita untuk memproduksi asam lambung itu semakin berkurang teman-teman. Jadi itu tuh pH lambung kalian itu semakin lama itu semakin basah. Makanya teman-teman usia tua itu banyak yang kena GERD. Teman-teman yang udah usia tua kok jadi kembung, jadi begah, jadi kayaknya itu pencernaannya lambat, nggak enak makan gitu. Itu karena kemampuan pH lambung kalian itu lama-lama tuh berkurang atau dia berjubah menjadi basah. Dari sisi aku adalah, balik lagi ya, dari sisi aku stroke iskemik udah lama konsumsi Aspilet, wajib dulu cek EGFR-nya berapa. Kalau EGFR-nya rendah, jangan konsumsi cuka apel, walaupun aku merekomendasikan cuka apel untuk kondisi GERD. Karena cuka apel tidak boleh dikonsumsi untuk teman-teman yang EGFR di bawah 70. Aku ulangin lagi, konsumsi cuka apel tidak boleh untuk teman-teman yang EGFR di bawah 70 ya. Jadi bagaimana untuk ngobatin GERD-nya? Vitamin D3K2, magnesium, probiotik, beta NaCl sebelum makan. Itu silakan dikonsumsi untuk teman-teman yang GERD, seyakin-yakinnya kalau ini GERD, bukan gastritis. Bapak Mauli, semoga terjawab ya. Dok, kakak Ayesha, dok, aturan minum Natosera untuk hipertensi sebelum makan. Natosera efektif sebelum makan ya kakak? Mana ya kak? Natosera aku ya kak? Kakak Natosera kemasannya baru ya. Kakak, Natosera kemasan baru. Ada lagi yang bilang, kok Natosera kemasannya beda ya, ini nggak asli ya gitu. Kakak ini mau kemasan baru kakak, Natoseranya. Natosera itu tuh sebelum makan ya. Efektifnya dari aku sebelum makan. Dok, kenapa kakak Yusri, kenapa kena gastritis itu gula darah kadang naik, kadang turun? Yang pertama adalah gastritis itu kan tergantung sama apa yang kakak makan ya. Terjadi penurunan kualitas dari apa yang kakak makan. Bukan karena gastritisnya, tapi karena kemampuan kakak. Ya karena gastritisnya, tapi ditunjang juga dengan pola makan kakak. Yang meningkatkan gula darah itu pola makan. Maksudnya tuh kakak ngerasa lemes, akhirnya kakak lebih banyak makan yang tinggi gula, lebih banyak makan karbohidrat olahan, ya akan sama-sama Bapak Oli, ya akan naik gula darahnya. Kemudian suatu waktu mungkin kakak Yusni lagi nggak enak makan, akhirnya tuh jadinya tuh mau makan sedikit mual, makan sedikit perutnya nggak nyaman, akhirnya tidak berkualitas makanannya, akhirnya gulanya juga bisa turun gitu. Jadi itu tuh tergantung apa yang dia makan gitu ya kakak makan. Probiotik yang untuk GERD bagus mana? Aku lagi habis kakak punten. Biasanya tuh untuk GERD aku rekomendasikan dari Future Biotic. GERD sembelit, ada perut perih, nyeri perut sampai dada tangan, eksim dan rambut rontok dong. Kakak Indah mohon izin ya kak, menurut aku kakak bukan GERD murni, tapi kakak leaky gut kakak. Kita belajarin dulu ya kakak. Kakak Indah mohon maaf lahir batin ya kak, menurut aku kakak leaky gut. Yang pertama adalah kakak, tanda-tanda leaky gut adalah satu, gangguan sistem pencernaan yang nggak selesai-selesai. Kakak Indah ada GERD, tambah lagi sembelit, tambah lagi perutnya perih, nyeri perut kanan atas sampai tangan. Satu itu udah mewakili adanya gangguan pencernaan. Yang kedua, tanda leaky gut adalah alergi. Kakak Indah memiliki eksim. Ini merupakan tanda alergi. Udah 2 yang kakak Indah punya. Kemudian yang ketiga adalah tanda peradangan. Tanda peradangan tuh misalnya kakak Indah ngerasa tuh badan tuh sakit-sakit, pegel terus, pegel linu, encok gitu ya. Kayak udah berasa orang tua padahal masih muda gitu. Kok saya pegel-pegel terus ya dom? Saya nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, tapi saya kok pegel-pegel terus ya dom? Hati-hati, ini adalah tanda ketiga dari leaky gut. Yang keempat adalah gangguan sistem lainnya. Kakak Indah udah rambutnya rontok. Apalagi kalau nanti kakak Indah punten. Ada gangguan siklus menstruasi mungkin, kemudian gangguan mood imbalance, kakak jadinya tuh orangnya mudah tersinggung gitu ya. Itu udah lengkap nih kakak Indah, 4 gejala kakak terpenuhi, kakak terkena leaky gut.
Jadi leaky gut itu memang berasal dari GERD yang nggak selesai-selesai, kemudian itu kondisinya melebar kemana-mana gitu ya. Kakak Indah, yang pertama sok atuh Kakak Indah ini kekurangan vitamin D3, K2 dan magnesium. Kak, pertimbangkan konsumsi vitamin D3, K2 dan magnesiumnya Kak. Minimal 10.000 IU, kemudian untuk magnesiumnya, kalau misalnya kakak berat badannya itu kurang dari 60 kilo, pakainya yang merek Solaray. Tapi kalau misalnya kakak lebih dari 60 kilo, pakainya maksimum strength 3 kapsul. Kalau Solaraynya lagi habis, kalian bisa pindah juga ke maksimum strength, tapi kalau di bawah 60 kilo, pakainya 2 kapsul, di atas 60 kilo, pakainya 3 kapsul. Kemudian kak, tambahannya adalah cuka apel atau beta-INACL. Kalau kakak yakin GERD, nggak ada nyeri ulu hati, tambahannya beta-INACL. Tapi kalau misalnya kakak ada nyeri ulu hati, jangan. Kakak pakainya Gastro Comfort, kemudian probiotik. Untuk masalah eksimnya, kakak bisa tambahin omega 3 fish oil. Itu yang kakak penuhin ya kakak ya. Dom, MG apa tuh? Magnesium dah. Magnesium sama probiotik boleh berbarengan? Nggak boleh. Kak, aku lagi kemo oral, oke. Boleh kak minum vitamin D3? Kak, kakak wajib banget ya kak. Wajib banget. Teman-teman yang punya autoimun, kanker itu autoimun ya kak. Teman-teman yang punya autoimun wajib banget konsumsi vitamin D3-nya kak. Cuman untuk teman-teman yang kanker, ini aku harus juga menekankan ya bahwa di dalam fase kanker itu ada fase di mana mungkin kakak saat ini lagi kelebihan produksi dari kalsium. Makanya tuh untuk teman-teman kanker dan hipertiroid, aku tuh sukanya tuh main cantik ya kak. Jadi tuh biar aman, kalau kakak yang kanker di sini, kakak tuh pasti butuh vitamin D3. Tapi sebelum kakak konsumsi vitamin D3, kakak cek dulu kadar kalsium dalam darah kakak berapa. Kalau kalsiumnya itu tinggi, lebih dari 10,5, kakak jangan dulu konsumsi vitamin D3-nya, tapi yang kakak konsumsi adalah K2 dan magnesium. Kalau K2 dan magnesiumnya itu sudah kalau kakak konsumsi K2 dan magnesium 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau itu kemudian kakak cek ulang kalsiumnya. Kalau udah normal, gaskan langsung kak vitamin D3-nya untuk kanker. Di dalam functional medicine itu 30.000 IU minimal kak. Optimalnya kanker tuh 50.000 vitamin D3 K2-nya. Tapi karena kakak konsumsi vitamin D3 K2 di 30.000 IU, kakak wajib pakai magnesium ya kak. Jadi tuh kakak silakan mempertimbangkan sekali ya kak. Aku sudah barusan aku posting VT tentang ya itu cara aku untuk memberitahukan ke teman-teman bahwa nggak benar anggapan konsumsi vitamin D3 itu bisa membebankan ginjal. Vitamin D3 bisa membebankan dan meracunkan ginjal, meracunkan dan toksisitas ginjal dong bisa. Kalau kenapa? Vitamin D3 itu bisa ngebuat ginjal kakak itu berat kalau kakak konsumsi vitamin D3 dosisnya di atas 10.000 tanpa ada K2 dan magnesium. Tentu aja ginjal kakak bisa berat tuh. Kakak konsumsi vitamin D3 di atas 10.000 IU dengan tanpa K2 dan magnesium bisa berat ginjal kakak. Yang kedua, kakak konsumsi vitamin D3 di atas 10.000 IU, kakak nggak cukup minum. Kebutuhan minum kita itu 40 ml kali kilogram berat badan. Itu kebutuhan minum kita. Selama kakak memenuhi 2 poin ini, insya Allah teman-teman, ginjal kalian tuh justru akan dilindungi dengan adanya vitamin D3. Di VT aku yang terbaru, itu justru teman-teman Domi yang konsumsi vitamin D3 itu punya nilai vitamin D3 itu 150-an, ada yang 100, ada yang 112, yang dianggap toksik untuk nilai laboratorium. Tapi kalian lihat sendiri postingannya, justru teman-teman yang nilai vitamin D3-nya 100-an itu punya fungsi ginjal yang bagus banget gitu. Jadi itu cara aku untuk memberitahukan bahwa tidak benar konsumsi vitamin D3 10.000 IU itu bisa membebankan ginjal. Benar kalau kalian salah konsumsi, tapi selama kalian tidak memenuhi 2 kriteria ini, maka akan aman fungsi ginjal kalian. Begitu ya. Semoga bisa membantu pemahamannya ya kak. Probiotik untuk asam urat dosis berapa kak dong? Minimal 50 billion kakak. Dok, tenggorokan dan mulutku tiap hari panas, and kalau posisi tidur pasti asamnya naik ke tenggorokan. Itu GERD kakak, itu GERD ya kak. Kalau kakak yakin gak ada nyeri ulu hati, perut perih sedikit pun terbakar, sedikit pun gak ada, beta-INACL sok atau monggo kak. Beta-INACL kakak konsumsi 1 kapsul sebelum makan sahur dan sebelum buka puasa. Kemudian kakak tambahin zinc carnosine sebelum buka dan sahur, vitamin D3, K2 dan magnesium serta probiotik. Aku rekomendasikan kakak banget ya untuk terapi itu ya kak. Silakan dipertimbangkan, sehat selalu sama-sama. Berapa K2 yang harus untuk pasien kanker? Setiap kelipatan D3 10.000 IU minimal ditemenin K2 100 mikrogram. Jadi kalau kakak konsumsi 20.000 IU berarti si K2-nya itu berarti di 20 mikrogram. Jadi itu ya kak. Memang aku kemarin ada melihat postingan dokter muda, kemudian itu bukan dokter awet muda ya, dokternya ini masih muda gitu ya. Kemudian beliau itu bilang di dalam live-nya, aku dikirimin sama pasien aku ya, ini menurut Domi pendapatnya gimana dong gitu. Katanya beliau konsumsi vitamin D3 10.000 IU itu bisa membuat pengapuran ginjal gitu. Ya benar kak, katanya dokter muda itu benar, kalau vitamin D3 10.000 IU kakak konsumsi bisa membuat pengapuran ginjal. Loh kok gitu dok? Ya benar, kalau misalnya kakak konsumsinya nggak pakai K2, kalau misalnya kakak konsumsinya nggak pakai magnesium, kalau misalnya kakak konsumsinya nggak minum air putih yang banyak, ya bisa berat lah ginjal kakak. Tapi selama kakak konsumsi vitamin D3 dengan K2 dan magnesium dan air putih kakak cukup, nggak akan rusak ginjal kakak. Justru vitamin D3-nya melindungi ginjal kakak.
Kemudian dokter muda itu menyebutkan suatu penelitian itu ada yang berasal dari Australia dan berasal dari Hong Kong gitu ya, yang menyebutkan bahwa konsumsi vitamin D3 itu dapat mengakibatkan pengapuran ginjal. Itu jurnalnya benar, tapi kalau kakak lihat lagi di jurnalnya, dibaca jurnalnya, bahwa vitamin D3 yang dikonsumsi sama subjek penelitian itu tanpa K2, ya kan aku memang mengakui kak, kalau vitamin D3 10.000 IU tanpa K2 ya bisa membebankan ginjal, ya itu benar, makanya kita pakai cara yang sehat. Kalau konsumsi vitamin D3 itu dengan K2 dan magnesium dan cukup minum, aman ginjal kakak, gitu ya kak. Semoga kakak memahami ya kak, memahami dan mendapat benang merah terhadap banyak sekali isu tentang vitamin D3 ya. Vitamin D3 itu penting banget ya kak. Setengah manusia di dunia ini kekurangan vitamin D3 kak. Dan itu udah banyak banget penelitiannya kak. Aku mungkin kurang update, tapi aku belum ketemu penelitian di negara Indonesia Raya ini yang meneliti tentang bagaimana level vitamin D3 pada warga negara Indonesia. Yang pernah itu FKUI, Departemen Kesehatan Ilmu Anak itu melakukan penelitian terhadap anak. Jadi itu tuh ini hasil penelitiannya ya kak, 70% anak Indonesia itu kekurangan vitamin D3 punten gak ada K2. Dalam penelitiannya 70% anak Indonesia itu mengalami kekurangan vitamin D3 dan kalsium. Itu pada anak, mungkin pada orang tua ya sama aja gitu kak, ya segitu juga nilainya gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, jangan takut konsumsi vitamin D3. Takut tuh kalau kalian tuh makannya junk food, masih merokok, masih kurang tidur, masih makanannya ultra processed food, itu takutnya gitu. Jangan takut konsumsi vitamin D3 gitu ya. Silakan untuk dipertimbangkan kakak ya. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik dok, aku pengen diet tapi sering kumat, mahnya gimana ya dok? Kakak Arning, kalau kakak adalah pasien aku memberikan pilihan. Gastritis itu harus diet, tapi aku memahami untuk teman-teman yang gastritis itu memang agak sulit untuk diet. Aku memberikan kelonggaran untuk teman-teman gastritis untuk diet, tapi yang penting-penting poinnya itu harus terpenuhi. Kayak misalnya kakak jangan makan sambal, kakak jangan makan produk ultra processed food pengawet yang kuat banget, alergennya itu jangan. Tapi kalau kakak misalnya masih nggak bisa lepas dari gula, nggak bisa lepas dari karbo, itu masih bisa aku toleransi gitu ya kak. Jadi lakukan saja bertahap. Saya cek D3 cuma 25 dong. Iya kak, kalau di dalam laboratorium 25 itu nilainya cukup. Tapi di dalam functional medicine nilai oke, optimal tubuh kakak itu di vitamin D3 kakak itu di 80 sampai 125. Itu rasanya tuh oke banget. 155 dalam sisi aku itu nggak toksik ya kak. Tapi ya memang terjadi berbagai pendapat ya kak. Tapi kalau kakak mau optimal, vitamin D3 kakak tuh enak banget tubuh kakak kalau di 80 sampai 125. Jadi kalau 25 ya masih kurang kakak ya. Kakak pertimbangkan konsumsi vitamin D3 10.000 IU, magnesium dan zinc. Zincnya yang mana dong, Picolina? Dok, aku juga pencernaan lambat, udah minum gastro 2 minggu tapi perutku kram, ada solusi lain dok gitu. Kakak Ratna, seperti yang aku sebutkan tadi, bahwa gastro itu bisa membantu teman-teman yang gastritis tapi dengan catatan pola makan. Yang pertama Kakak Ratna udah berhasil lepas dari semua tepung apa belum? Kemudian semua karbohidrat olahan udah berhasil atau belum? Semua gula udah bisa lepas atau belum? Biskuit, roti, cake, itu gorengan kakak udah bisa berhasil lepas atau belum? Kalau misalnya lepas, mulai pertimbangkan untuk benar-benar lepas dari itu ya kak. Gastro comfort saja yang kakak konsumsi belum nampol, kakak bisa mempertimbangkan kakak tambahin DGL aloe 1 hari 2 kali 1 sudah makan dibandingin gastro comfort. Probiotiknya kakak konsumsi 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kalau kakak ngerasa pencernaannya lambat berarti kakak kurang enzim, masukin enzim di situ, kemudian vitamin D3 ya kak. Kakak Ratna silakan dipertimbangkan ya kak. Dok, radang usus itu artinya autoimun. Kalau kakak ditegakkan diagnosanya IBD sama dokter SPPD-nya, betul, itu adalah autoimun. Tapi kalau IBS itu bukan autoimun. Kakak Cili ya, Cil, suplemen yang cocok untuk naikin BB dok, aku kurus banget, minum susu nggak mempan. Kak, aku nggak ada suplemen yang dapat meningkatkan berat badan, nggak ada suplemen yang untuk meninggikan berat badan. Kalau ada yang bilang suplemen ini, berikan suplemen ini pada anak, nanti anak kalian berat badannya tinggi, itu overclaim ya kak, itu overclaim. Kemudian kakak minum susu opo, kakak masya Allah, aku pernah bahas ya, susu yang untuk meningkatkan berat badan itu banget, itu alergennya tinggi banget, dia ada gula, ada karbo, kakak berhenti minum itu kakak ya. Kak, kenapa sih teman-teman itu berat badannya itu tuh kurus? Kenapa? Ada gangguan penyerapan dari nutrisi kalian. Jadi apa yang kakak makan itu tidak terserap dengan baik gitu. Jadi tuh banyak teman-teman yang ngerasa terlalu kurus, akhirnya pengen banget nurunin berat badan tapi dengan jalan cepat. Malah sering konsumsi es krim lah gitu. Maka tuh aku punya pasien ya, pasien itu kan lagi hamil. Terus dianggap berat badan janinnya itu tuh kurang, disuruh minum es krim. Oh my god, es krim itu kan gula loh gitu. Jadi itu tuh untuk meningkatkan berat badan benar dengan cara banyak konsumsi gula ekspres, gula darah dan badan kakak tuh pasti akan meningkat. Tapi itu menurut aku tidak sehat ya kakak. Kalau kakak ingin meningkatkan berat badan, kakak pastikan pencernaan kakak itu oke. Kalau pencernaan kakak oke, berarti nanti penyerapannya itu tuh bakal baik gitu. Untuk mendapatkan penyerapan usus yang oke, berarti kakak butuh probiotik, kakak butuh enzim, kakak butuh vitamin D3 K2, kakak butuh magnesium. Itu yang bagus untuk penyerapan kakak. Kemudian kakak banyak konsumsi protein, kemudian kakak banyak konsumsi lemak, jangan malah cuma fokus di karbohidrat untuk meningkatkan berat badan. Kemudian kakak olahraga yang bisa membangun massa otot. Itu ya kak, silakan untuk dipertimbangkan ya kak. Dok, aku udah pernah operasi pengangkatan kantong empedu, apa minum vitamin D3? Wajib banget kak, teman-teman yang nggak punya kantong empedu mah wajib banget atau konsumsi vitamin D3 ya kak. Teman-teman yang nggak punya kantong empedu, justru kalian itu memiliki kecenderungan untuk kekurangan vitamin A, D, E, K.
teman-teman yang tidak punya kantong empedu memiliki kecenderungan untuk mengalami kekurangan vitamin A, D, E, K. Jadi kakak wajib konsumsi vitamin D. Kalau misalnya kakak ada dana rezeki lebih, kakak konsumsi tuh COD liver oil. COD liver oil tuh isinya vitamin A, D, E, sama K. Jadi tuh untuk teman-teman yang nggak punya kantong empedu, aku saranin untuk konsumsi COD liver oil dan vitamin D3. Halo kakak serba-serbi, Dok, kalau kanker usus sudah nyebar ke liver, mau di kemo, masih tetap boleh minum vitamin D3, K2, dan magnesium? Boleh, kakak. Kakak, tadi sempat aku sampaikan di awal ya, kalau misalnya kakak kanker, kakak mah butuh vitamin D3, K2, dan magnesium. Cuman, lebih amannya, kalau misalnya kakak ini mau konsumsi vitamin D3 untuk teman-teman yang kanker, apalagi udah metastase ke liver, kakak cek dulu kalsium dalam darah kakak berapa. Begitu kalsium dalam darah kakak itu normal, gasken, kak, langsung konsumsi vitamin D3. Dari sisi aku, vitamin D3-nya minimal di 30.000 loh, IU loh, kakak. Dari sisi aku minimal vitamin D3-nya di 30.000 IU. Kemudian tuh magnesiumnya kakak konsumsi juga ya, kak. Kalau magnesiumnya aku rekomendasikan itu di 500 mg. Magnesiumnya tuh 500 mg. Kalau misalnya dong saya udah cek kalsium, ternyata kalsiumnya tinggi dong, boleh nggak saya langsung konsumsi vitamin D3? Nggak boleh dulu. Kenapa? Karena turunin dulu kalsiumnya, kakak konsumsinya K2 dan magnesium saja. Setelah 3 minggu normal, kemudian baru kakak kembalikan konsumsi hasil vitamin D3-nya. Untuk kakak tambahannya pakai ini ya, kak, pakai probiotik ya, kak, yang mereknya Lactobacillus reuteri. Probiotik Lactobacillus reuteri ini aku gongin banget untuk teman-teman yang kanker dan autoimun ya. D3, K2, magnesium, probiotik udah, Dok. Untuk enzim yang mana, Dok? Untuk enzimnya aku lagi habis ya, kak. Kalau perut perihnya masih kerasa, kakak juga bisa mempertimbangkan DGL aloe ya, kak. DGL aloe satu kapsul sudah makan sahur dan buka dibarengin sama si Gastro Comfort. Dok, kalau kita sesak napas terus begas sering sendawa, minum suplemennya apa? Kemungkinan ini adalah GERD. Kalau GERD yang aku rekomendasikan tuh adalah beta-NaCl sebelum makan, kemudian zinc carnosine sebelum makan, vitamin D3, K2, magnesium, enzim, dan probiotik. Enzimnya aku lagi habis, probiotiknya juga lagi habis, kemungkinan besok restock ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nunggu probiotik, besok tuh cepet-cepetan, karena biasa tuh stoknya cepet habis. Untuk enzim aku lagi habis, kakak ya. Jadi nggak bisa nunjukin suplemen yang mana. Berarti kalau udah minum vitamin D3, K2, nggak boleh minum kalsium lagi ya, Dok? Kalau misalnya saat ini kakak tidak dalam kondisi kekurangan kalsium, ya nggak usah. Bukan berarti kalau konsumsi vitamin D3, K2 nggak boleh langsung konsumsi kalsium, itu bukan berarti seperti itu ya, kak. Misalnya teman-teman yang hipotiroid, teman-teman yang punya masalah dengan nodul tiroid, itu biasanya memiliki kecenderungan untuk kekurangan kalsium. Ya nggak apa-apa konsumsi kalsium karena kurang, walaupun udah konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium, ya tetap boleh konsumsi kalsium. Misalnya teman-teman yang secara laboratorium udah hipokalsemik, kekurangan kalsium, boleh. Teman-teman yang ibu hamil, ibu menyusui, kan itu kekurangan kalsium, resiko kekurangan kalsiumnya tinggi, ya boleh, udah minum vitamin D3, minum lagi kalsium, ya nggak apa-apa. Teman-teman yang habis patah tulang misalnya, operasi patah tulang, minum vitamin D3, mau minum kalsium, ya nggak apa-apa, gitu ya, kak. Bukan berarti nggak boleh saklek, lihat dulu kondisi pasiennya, kalau memang butuh kalsium, ya nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau kakak cakep, sel walafiat, aku sih nggak konsumsi kalsium ya, kak. Dok, GERD disertai gastritis, perut begah, BAB nggak lancar, nyeri perut, sebaiknya minum vitamin apa ya? Sama, kak, ini kakak kan ada perut begah. Perut begah itu kemungkinan kakak mengalami kekurangan asam lambung, tapi di lain sisi kakak punya gastritis. Kalau teman-teman dalam satu waktu punya kondisi nyeri ulu hati, perut perih, terbakar, tersayat dong, gitu, dan di satu sisi kakak juga punya kondisi GERD, maka yang diobatin dulu adalah gastritisnya. Yang diobatin dulu adalah gastritis kakak. Jadi itu tuh aku biasanya ada paket gastritis, tapi saat ini sedang habis ya, kak. Jadi obatin dulu gastritisnya, misal kakak pakai Gastro Comfort, DGL aloe, enzim, probiotik, vitamin D3. Setelah kondisi kakak ini membaik, baru kakak pelan-pelan untuk nambahin asam dalam tubuh kakak dengan cara konsumsi cuka apel bertahap, gitu ya, kak. Setengah sendok teh dicampur segelas air, aman, damai, sentosa, naikin jadi 1 sendok teh, aman, damai, sentosa, naikin jadi 1 sendok makan, nanti naik jadi 2 sendok makan. Begitu caranya ya, kak. Dok, anxiety, somatik, dan tiroid sisa yang sebelah kiri, vitamin D-nya harus berapa IU? Vitamin D untuk kondisi kakak, dari sisi aku minimal di 20.000 IU ya, kakak. Jangan lupa magnesium sama zinc ya, kak. Untuk masalah pertiroiditan, kakak perlu banget yang namanya selenium. Selenium mah zinc picolinat 50 mg, selenium itu 200 mikrogram dengan jenisnya namanya selenometation. Itu wajib banget untuk teman-teman yang ada gangguan tiroid. Entah kalian nodul tiroid, entah kalian hipotiroid, entah kalian hipertiroid, segala tiroid, wajib konsumsi zinc picolinat dan selenium. Vitamin D3, K2, magnesium ya wajib, menurut tambahan gitu ya, kak, tambahan loh, kak. Zinc dan selenium. Dok, gastritis nggak kakak, gastritis pylori nggak cukup pakai gastro, kak. Bahkan gastritis biasa aja, gastro aja, the only one gastro itu kadang-kadang masih belum nampol ya, kak. Jadi itu kalau kakak mau mencoba gastro silahkan, tapi kalau dengan kayak kakak Ratna ya, kakak mau coba gastro silahkan. Tapi kalau misalnya kakak ngerasa kurang efektif, kakak bisa tambahin, kayak misalnya kakak tambahin mastic gum, kakak tambahin DGL aloe, itu bisa gitu ya, kak.
D3K2 magnesium probiotik udah dok. Untuk enzim yang mana ya dok? Kakak Rana aku lagi habis enzimnya jadi nggak bisa ngasih lihat kakak. Aku juga ada anxiety pengen cepat-cepat konsul sampai kakak Rana mohon izin, mohon maaf ya kak, masih lama ya konsul aku ya. Kakak bisa, enzimnya aku masih kosong ya kakak. Probiotiknya udah dioptimalkan ya, 1 kapsul segera setelah makan atau setelah buka dan 1 sahur. D3K2 magnesium tetap dilanjutkan, probiotiknya tetap dilanjutkan, tambahannya dari aku DGL aloe, kemudian ada di keranjang kuning Domi Klinik ya kak, kemudian tuh tambahannya enzim. Kakak perhatikan dulu suplementasi ini sampai nanti ketemu jadwal konsul sama aku ya kak untuk lakukan evaluasi. D35000 K2 berapa dok untuk pasien kanker? Kurang kak, kanker tuh minimal 30.000 IU kakak. Tapi kakak cek dulu kadar kalsiumnya ya. Dok, tapi leaky gut bisa sembuh. Aku deg-degan pas Domi jelasin aku ada anxiety juga. Iya kakak Indah, makanya tadi aku ucapkan mohon maaf dulu ya kak sebelum aku menyampaikan itu. Leaky gut itu bisa kita kontrol. Sebenarnya ya kak, sebenarnya itu misalnya gini ya. Diabetes itu tidak bisa sembuh, harus konsumsi obat seumur hidup. Hipertensi tidak bisa sembuh, harus konsumsi obat seumur hidup. Autoimun itu juga teman-teman harus konsumsi seumur hidup ya gitu. Kalimat itu kadang-kadang suka kita dengar ya kak di kehidupan sehari-hari kita dalam konteks kita lagi ngobrolin masalah kesehatan. Pada dasarnya itu nggak seperti itu sih kak dari sisi aku. Diabetes itu bisa terkontrol. Nah, terkontrol itu ada 2 caranya. 1, kakak mau dengan obat medis yang kakak harus konsumsi seumur hidup, atau kakak kontrol dengan pola gaya hidup dan suplemen. Kakak tinggal milih 2 aja gitu. Kalau misalnya kakak mau nyerah, nggak mau atur pola gaya hidup, ya kakak berakhir dengan kalimatnya dokter konvensional, harus konsumsi obat seumur hidup. Ya benar. Tapi kalau kakak menolak untuk konsumsi obat seumur hidup, kakak kontrol dengan pola makan. Kalau diabetes, ya jangan makan gula. Kalau leaky gut, ya jangan makan tepung. Semua tepung dan turunannya itu musuhnya leaky gut. Semua makanan junk food, ultra processed food itu musuhnya leaky gut. Semua gula itu musuhnya leaky gut. Kemudian karbohidrat, lihat-lihat. Ada yang cocok, ada yang enggak dalam karbohidrat. Buah juga seperti itu. Ada yang cocok, ada yang enggak, karena buah kan fruktosa. Kalau kakak Indah bisa konsisten untuk mengendalikan pola makan kakak, menjauhi hal-hal yang tadi aku sebutkan tadi, insya Allah kakak bisa mengontrol leaky gut kakak dan akan sembuh kak gitu. Begitu juga dengan teman-teman hipertensi. Cuma 2 pilihannya ya kakak mau milih yang mana? Minum obat seumur hidup atau kakak nggak minum obat seumur hidup tapi kakak jaga pola makan seumur hidup dan kakak konsumsi suplemen. Minimal vitamin D3K2, magnesium probiotik itu aku anjurkan sekali. Untuk leaky gut tambahannya adalah zinc, quercetin. Untuk anxiety kakak tambahannya adalah vitamin B kompleks. Silakan dipertimbangkan kakak ya. Dok, saya minum vitamin D3K2 pagi, setengah jam kemudian zinc, terus magnesium minum malam, nggak masalah, bisa diterima. Mau coba minum magnesium tapi dimulai miligramnya kecil dulu dok, boleh. Kakak yang perempuan paling kecil itu 320 mg kalau yang perempuan. Aku nggak tahu ya, ini aku jujur ya teman-teman, aku nggak tahu kenapa tuh 1 minggu ini aku ketemu sama pasien yang nggak bisa konsumsi vitamin D3. 1 pasien itu mengalami GERD, nggak bisa banget konsumsi vitamin D3. Bahkan tuh vitamin D3 1000 pun nggak bisa. Cuman bisa konsumsi 400 IU, itu juga dari merek IP. Nggak bisa pasiennya. 1000 mual dong, gemeteran. Langsung ke UGD sampean karena gemeteran, minum 1000. Terus diturunin 800, nggak bisa dong. Tetap nggak bisa, padahal dari IP loh kak. Cuman 800 nggak bisa, cuman bisanya di 400. Itu pasien pertama aku leaky gut. Nggak bisa konsumsi vitamin D3. Aku aja konsumsi magnesium nggak bisa. Bener-bener gemeteran, saya nggak bisa tidur padahal cuma 1 kapsul kak. Padahal tuh laki-laki ya kak, laki-laki usianya tuh 30-an. Kan harusnya kan dosis laki-laki kan minimal 400 ya kak. Ini pasiennya konsumsi cuma 87,5 mg magnesium, nggak bisa. Kasus pertama. Kasus kedua, kakak-kakak usianya 40 tahun dengan GERD anxiety, nggak bisa minum vitamin D3. Bahkan yang 1000 pun nggak mampu pasiennya. Berdebar-debar gitu. Kemudian diajak minum magnesium, hari pertama oke, hari kedua nggak bisa tidur katanya. Padahal banyak banget testimoni dari teman-teman yang kalau konsumsi magnesium justru malah jadi gampang tidur toh gitu. Kemudian pasien ketiga, itu aku aja konsumsi vitamin D3 di atas 1000, nggak mampu. 20.000 aja nggak mampu, cuman mantok di 10.000. Aku 1 minggu ini mendapatkan 3 pasien yang sulit banget untuk konsumsi vitamin D3. Yang pertama tuh aku berpikir ini kemungkinan anxiety bukan ya kak, karena kakak terlalu banyak mendengar isu tentang vitamin D3, mendengar isu tentang magnesium, akhirnya kakak anxiety dan akhirnya tubuh kakak ya secara tidak kakak sadari udah menolak aja gitu, karena konsepnya nggak cocok dengan pola pikir kakak gitu. Dari pasiennya itu tuh menolak untuk anxiety, memang saya nggak bisa dong gitu. Tapi aku pikir-pikir adalah semua teman-teman yang memiliki kecenderungan terjadi leaky gut itu memang awal-awal tuh nggak bisa dulu konsumsi suplemen gitu. Terakhir kali pasien aku yang nggak bisa konsumsi vitamin D3 itu berapa bulan yang lalu juga leaky gut juga. Tapi setelah perbaikan pola makan besar-besaran, bener-bener nggak makan tepung sama sekali, berhenti merokok, nggak makan gula gitu, lambat laun toleransinya itu cukup baik. Lama-lama dalam waktu 3 bulan bisa konsumsi vitamin D3 sampai 10.000 IU gitu. Ini aku cerita lagi ya, jangan bosan dengerin aku cerita ya. Terus aku punya pasien autoimun hari ini, aku suka banget sama pasiennya karena tuh pasiennya itu tuh bukan tipe yang gampang kegoyang sama isu. Begitu konsumsi vitamin D3, itu pasiennya ngerasa mual, di 20.000 IU tuh ngerasa mual, konsumsi magnesium itu ngerasa mual. Tapi pasien itu tuh memiliki pemahaman yang oke, ya pasiennya konsisten dan mau
aku ajak untuk melakukan beberapa upaya modifikasi dari dosisnya, pasien itu tuh mau gitu ya kak. Karena autoimun loh kak, autoimun tuh pasti kakak butuh vitamin D3, kakak nggak butuh vitamin D3 itu tuh wajib kakak konsumsi gitu. Nah qadarulahnya tuh pasien itu tuh kooperatif, setelah minum vitamin D3 yang soft gel nggak cocok, diganti sama yang kapsul, oh ternyata cocok gitu ya kak. Kemudian magnesium ini, konsumsi ini ternyata nggak cocok sama brand ini, karena di dalam brandnya itu ada magnesium stearatnya, akhirnya ganti sama brand lain gitu ya kak. Nah yang aku pengen sampaikan adalah ketika kakak konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium, ketika kakak nggak cocok, kakak tetap harus berusaha loh kak untuk konsumsi itu, karena itu adalah kebutuhan tubuh kita. Ada beberapa kondisi dan aku temukan semua pada kasus leaky gut itu pada nggak bisa konsumsi vitamin D3, tapi di awal-awal aja. Tapi ketika udah memperbaiki pola makan besar-besaran, kemudian rajin olahraga, rajin berpuasa, toleransi tubuhnya itu lama-lama itu bagus, lama-lama bisa konsumsi gitu. Atau kakak sama seperti pasien aku yang autoimun hari ini, beliau itu benar-benar mau mencari tahu kenapa ya saya nggak cocok, nyoba brand ini, oh ternyata ada magnesium stearatnya nggak cocok, nyoba brand ini, oh ternyata ada kalsium karbonatnya nggak cocok, akhirnya bisa nyampe satu brand yang dari kapsul Future Biotic itu bisa konsumsi gitu kak. Jadi tuh menurut aku adalah ketika kakak nggak cocok, kakak jangan langsung patah semangat, coba dilakukan koreksi di mana ya saya nggak cocoknya gitu. Sifat kritis, sifat mau belajar itu adalah kunci kakak bisa sehat gitu ya kak. Semangat ya kak. Kakak Dewi, aku juga pertama minum D3K2 kayak berdebar, tapi aku terusin, kemudian endingnya gimana kakak Dewi? Kakak Dewi ceritanya belum selesai nih, kemudian endingnya gimana kakak Dewi? Dan kakak Dewi punten aku boleh nanya berapa dosisnya kakak Dewi? Dok, kalau vitamin D yang 1000 IU, kalau harus 20.000 IU, Masya Allah, tabarakallah. Kakak konsumsi 20.000, 20 butir, kakak apa nggak capek, apa nggak pegel kakak? Kakak kalau konsumsi, kak, jadi itu tuh gini ya, yang mau aku sampaikan tuh gini, misalnya kakak udah keburu konsumsi vitamin D3, beli vitamin D3 yang 1000, terus kakak denger aku live gitu ya, tiba-tiba tuh kakak jadinya pengen, oh ternyata tuh aku 1000 IU ternyata tuh nggak cocok, kurang, terus aku mau naikin lah jadi 20.000 IU gitu, terus kakak punya ide, kakak konsumsi 20 butir. Ingat ya kak, setiap brand itu punya namanya other ingredient. Other ingredient ini sudah disesuaikan sama serving size produknya. Contoh, ini adalah si Gastro Comfort. Di dalam Gastro Comfort ini ada silikonnya kak. Bayangin kakak mau mengejar ketertinggalan dosis vitamin D3, kakak konsumsi 20 butir. Berarti kakak konsumsi silikonnya itu 20 kali lebih banyak. Bisa berakhir kakak perutnya kram, bisa berakhir perut kakak gak nyaman gitu. Itu bisa terjadi seperti itu kak. Karena si other ingredientnya ini yang ganggu pencernaan kakak, karena dia itu didesainnya untuk serving size-nya itu satu gitu. Makanya untuk teman-teman yang dosisnya 10.000, ya udah beli itu satu soft gel aja, jangan 5.000 dikali 2 gitu. Itu dari sisi aku. Karena mungkin ada kekhawatiran kakak tidak bisa maksimal dari other ingredientnya gitu. Ya kakak ya, itu juga harus diperhatikan other ingredientnya ini ya kakak. Gitu. Dari sisi aku kakak Markisa, menurut aku kakak langsung beli yang 10.000 menurut aku ya kak. Jadi kakak nggak banyak-banyak terpapar sama other ingredient. Other ingredient itu seperti kayak katalisator. Dia sifatnya itu tuh pengawet loh kakak dalam sebuah suplemen. Jadi nggak oke juga kalau kakak terpajan banyak pengawet gitu ya kak. Bulan kemarin aku cuma minum vitamin D3 5.000 IU dari Bronson, nggak masalah sih dom. Tapi lagi abis belum aku terusin. Oh kakak Ina baik. Kakak Dewi, mana kakak Dewi? Kalau GERD D3K2 berapa IU dok? Magnesiumnya berapa? Merek apa? Kalau dari aku, D3 yang aku ready itu merek dari Future Biotic, dalam bentuk kapsulnya Future Biotic, kemudian dari soft gelnya itu Naturbell. Kalau kakak coba Naturbell, itu silahkan, bagus, dengan catatan kakak nggak ada alergi kacang. Kalau ngerasa kakak nggak optimal dengan Naturbell, kok saya kayaknya memakan Naturbell kok biasa-biasa aja sih gitu. Mungkin kakak nggak ada alergi kacang, tapi kakak nggak tahu gitu, kakak ganti yang kapsul gitu ya kak. Jadi tuh silakan untuk dipertimbangkan. Boleh pakai yang soft gel selama kakak nggak ada alergi kacang, tapi kalau kakak ada alergi kacang pakai yang kapsul. Tapi kalau ternyata pakai yang soft gel nggak optimal, kakak bisa ganti yang kapsul. Kalau misalnya kapsul nggak optimal, kakak bisa ganti yang soft gel. Tapi kalau udah optimal, terusin aja di situ. Karena kakak harus jalan-jalan kayak ke berbagai bentuk dan berbagai brand, karena setiap brand itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Nah sejauh ini aku pakai Naturbell sama Future Biotic karena menurut sisi aku itu other ingredient itu yang paling oke ya kak dari brand lain gitu. Makanya aku pilih yang paling oke. Kalau darah tinggi wajib konsumsi vitamin D3K2 20.000 IU, magnesiumnya minimal 500 mg. Oke dok, soalnya selama ini saya cuma 1.000, tadi kata dokter harus 20.000. Ya kakak Markia semangat ya. Dok jelasin tentang leaky gut dong. Kalau GERD D3 berapa IU dok? Berapa merek anjuran minumnya berapa kali dok? Kak, kalau kakak sehat, walafiat, cakep, nggak ada keluhan sama sekali, konsumsi vitamin D3 soft gelnya cuma 1 soft gel aja. Kakak cakep, sehat, nggak ada keluhan sama sekali sedikit pun. Kakak konsumsi magnesiumnya dari Naturbell 1 kapsul sebelum tidur. Jadi kalau kakak sehat, nggak ada keluhan apapun, minumnya vitamin D3-nya 1 soft gel aja sudah sahur. Magnesiumnya yang ini 1 kapsul sebelum tidur, kalau kakak sehat walafiat.
Tapi kalau kakak ada keluhan, misalnya kakak ada hipertensi, diabetes, obesitas, kakak naikkan dosis vitamin D3-nya menjadi 20.000 IU, berarti 2 soft gel. Magnesiumnya kakak ganti, magnesium yang untuk kondisi spesial, magnesiumnya extra strength. Dengan cara konsumsi 3 kapsul per hari, 2 kapsul sebelum tidur, 2 kapsul sesudah makan isya, 1 kapsul sebelum tidur. Ini kalau ya kakak ada masalah, ya kak ya. Jadi kalau kakak sehat walafiat mas 10.000 aja. Dok, vitamin untuk tiroid yang membesar supaya kembali normal. Jangan makan gula, junk food, ultra processed food. Kakak wajib konsumsi vitamin D3K2 minimal di 20.000 IU. Kemudian magnesium 500 mg. Yang barusan aku sebutin tadi, tambahannya adalah zinc picolinat 50 mg. Dan selenium 200 mikrogram. Dan probiotiknya kakak pakai yang Lactobacillus reuteri. Itu untuk menyeimbangkan kerja dari tiroid kakak. Kak, yang aku anjurkan di sini sifatnya adalah suplemen vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu memang ada dalam tubuh kakak. Magnesium ada dalam tubuh kakak. Vitamin D3, zinc picolinat itu ada dalam tubuh kakak. Jadi itu yang aku anjurkan ke kakak adalah sesuatu yang memang ada loh dalam tubuh kakak. Bukan bentuk sintetik yang nggak ada, tapi di kayak obat itu kan nggak ada loh kak dalam tubuh kita. Tapi kalau selenium itu ada dalam tubuh kakak. Cuman karena berbagai faktor resiko akhirnya menyebabkan nilai-nilai selenium, nilai zinc itu berkurang. Akhirnya kakak jadi sakit. Jadi aku anjurkan tuh cuman mengembalikan kondisi fisiologis normal tubuh kakak aja gitu. Dok, untuk usia 50 tahun vitamin D3 iya. Magnesium iya, vitamin D3 magnesium mah silahkan dikonsumsi ya. Suplemen yang wajib untuk pasien kanker, vitamin D3 dan autoimun, vitamin D3K2 minimal 20.000 IU, magnesium minimal di 500 mg, zinc picolinat 1 kapsul sesudah makan. Kemudian probiotik yang pakai Lactobacillus reuteri 1 kapsul segera setelah makan. Lactobacillus reuteri cara konsumsi mohon izin salah. 1 kapsul saat makan. Kalau Lactobacillus reuteri itu saat makan ya teman-teman. Dia beda sama probiotik yang lain. Saat makan sahur dan buka. D3 10.000, magnesium solarai, gastro comfort, omega 3 fish oil, probiotik, koreksi dong minumnya gimana. Omega 3 sama vitamin D3 kakak jadiin satu karena sama-sama larut dalam lemak. Bisa kakak konsumsi sesudah sahur. Probiotik kalau serving size-nya 2 kapsul, kakak konsumsi 1 kapsul segera setelah buka puasa, 1 kapsul lagi segera setelah sahur. Magnesium solarai kakak konsumsi 2 kapsul sesudah makan maghrib buka puasa, 2 kapsul lagi sebelum tidur. Gastro comfort kakak konsumsi 1 kapsul sesudah buka dan 1 kapsul sesudah sahur. Gastro, magnesium, probiotik boleh jadiin satu, tapi jangan digabungin sama omega 3 dan vitamin D3K2. Sebentar ya. Ya, kakak Dewinya nggak ada. Teman-teman, aku bahas leaky gut dulu ya. Leaky gut itu usus bocor ya kak. Sebenarnya itu usus kita tuh rapat-rapat gini loh kak. Usus kita tuh rapat-rapat, tapi karena berbagai hal yang kita lakukan ya kak. Entah kakak pola makan yang nggak bagus, entah kakak stres berkepanjangan, entah kakak merokok, kakak konsumsi junk food, ultra processed, kakak konsumsi obat-obatan medis, kemudian kakak banyak banget lah makanan-makanan yang nggak cocok kakak konsumsi. Akhirnya usus kita lama-lama menjadi renggang. Normalnya usus kita itu tuh rapat kakak. Rapat itu biar kayak sholat loh. Makanya imam bilang bariskan saf, rapatkan saf gitu ya kak. Karena normalnya itu rapat biar nggak ada godaan setan di antara usus kita gitu. Jadi itu tuh kakak harus rapat-rapat ya. Nah kalau misalnya kakak terlalu banyak terpapar sama makanan-makanan yang nggak oke, itu lama-lama kerapatannya itu tuh berubah akhirnya merenggang, reng gitu. Akhirnya dia merenggang. Nah ketika dia merenggang, maka makanan yang kakak konsumsi tadi bisa masuk di antara usus kakak yang bocor itu, yang renggang. Makanya zat toksik bisa masuk melewati barier usus, itu dianggap ususnya kebocoran karena bisa masuk zat toksiknya. Nah zat toksik itu kalau melewati usus yang bocor tadi, dia bisa jalan-jalan di sistem peredaran darah kakak. Padahal sistem peredaran darah kakak itu sifatnya steril. Sifatnya steril, tidak boleh kemasukan apa-apa. Nah karena gara-gara usus bocor tadi, zat toksiknya bisa masuk ke sistem perdarahan. Situasi kawasan ini kawasan steril kak. Karena kawasan steril kemasukan sama zat toksik, sehingga dia dapat mengaktifkan alergi, dapat mengaktifkan peradangan dalam tubuh kakak. Makanya tuh teman-teman leaky gut itu cenderung dengan kondisi alergi dan kondisi peradangan. Peradangan contohnya semua badannya sakit, alergi contohnya kakak gatal-gatal, kakak punya eczema, kemudian kakak punya dermatitis. Kalau untuk gangguan pencernaan yang terkait dengan status usus kakak jadi mual, GERD, gastritis, itu namanya tuh leaky gut. Pengobatan leaky gut adalah jangan makan semua hal yang buat usus kakak marah. Junk food, ultra processed food, makanan tinggi gula, merokok, alkohol itu nggak boleh ya kak. Kemudian konsumsi itu probiotik, glutamin, kakak konsumsi zinc carnosine, vitamin D3K2, magnesium, dan omega 3 fish oil. Itu beberapa suplemen yang aku anjurkan untuk leaky gut ya kak, silakan untuk dipertimbangkan. Dok, suplemen apa untuk menjaga kewanitaan dan kesuburan? Vitamin D3K2 dan probiotik. Sewaktu puasa badan enak, tapi setelah berbuka mesti muntah dan kelingan. Suplemennya ini kekurangan asam lambung kakak. Kakak, kekurangan asam lambung itu ciri khasnya ketika kakak puasa enak, begitu kakak puasa
kan kakak puasa tuh, buka puasa, kakak masukin kan pajanan dalam kerongkongan kakak, padahal tuh kerongkongan kakak tuh lagi nggak siap untuk menerima itu, akhirnya dia kayak terjadi ketidakmampuan mencerna, makanya kakak kelengan dan mual. Kalau kakak yakin gak ada nyeri ulu hati perut perih sama sekali, yang aku rekomendasikan adalah beta-NaCl enzim 1 kapsul sebelum makan. Dok, aku obes dan darah tinggi, minumnya D3 5.000 kurang. Kalsium, ngapain minum kalsium kak? Kak, kalau darah tinggi jangan konsumsi kalsium dong kak. Darah tinggi itu kan bisa terjadi resiko dari penumpukan plak di jantung kakak. Kalau kakak konsumsi kalsium, nanti terjadi hiperkalsemi, kalsifikasi. Nanti penyumbatan di jantung kakak nanti lebih banyak. Kakak, kalau kakak hipertensi, nggak usah minum konsumsi kalsium kakak. Konsumsinya tuh vitamin D3, K2, dan magnesium aja. Kalau hipertensi, kakak stop ya kalsiumnya ya. Magnesiumnya udah cakep, udah 500 mg. D3-nya kurang tuh kakak, mana K2-nya? Mana K2? Nggak boleh, harus ada K2 ya kak. Teman-teman hipertensi minum K2 tuh kak. K2 itu tuh fungsinya untuk mengikat kalsium dalam pembuluh darah kakak, biar si kalsiumnya itu tuh keluar dalam pembuluh darah, cakep lagi, pembuluh darah kakak lancar, akhirnya tuh nggak ada gangguan tekanan di pembuluh darah kakak gitu. Kak, kakak segera berhentikan kalsium ya. Ada obat darah tinggi namanya amlodipin, kemudian ada kandisartan, itu golongan dari CCB, calcium channel blocker. Artinya adalah terapi hipertensi itu salah satunya adalah ngeblok produksi kalsium. Lah kalau kakak suzu, kakak hipertensi, kakak nggak boleh konsumsi kalsium karena amlodipin itu tugasnya untuk ngeblok produksi kalsium. Memang mekanisme salah satu penyembuhan hipertensi itu tuh dengan cara ngeblok produksi kalsium. Jadi kakak suzu sok atuh hentikan si kalsiumnya ya kak. Nggak boleh kakak. Mungkin kakak nggak dapat informasi kali ya dari dokternya ya. Hipertrofi konka hidung biar nggak off, suplemennya apa? Vitamin D3, probiotik, zinc, quercetin. Zinc quercetin kakak konsumsi 1 hari 3 kali 1 sesudah makan, tapi ingat zinc quercetin ada vitamin C-nya. Kalau kakak ada nyeri ulu hati perut perih, jangan konsumsi dulu vitamin C-nya, kelarin dulu gastritis kakak. Tapi kalau nggak ada, konsumsi zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan, kemudian vitamin D3 minimal 20.000 IU, probiotik 1 kapsul segera setelah buka dan sahur. Kemudian karena kakak konsumsi vitamin D3-nya di atas 20.000 IU, jadi kakak wajib konsumsi magnesium. Itu aja kak yang kakak konsumsi. Kenapa setiap saya konsumsi zinc quercetin dari Naturbell saya gatal-gatal ya dong? Tolong jawab. Kak, secara teori, zinc quercetin itu justru dapat mengobati gatal-gatal. Kalaupun kakak akhirnya ngerasa alergen terhadap zinc quercetin, mungkin ada satu other ingredient yang kakak nggak cocok. Walaupun zinc quercetin ini tidak mengandung soy, dia nggak mengandung alergen, dia nggak mengandung susu, jadi seharusnya ini aman. Tapi namanya toleransi ya kak, dia ada other ingredientnya, magnesium sama silikon. Mungkin kakak nggak toleransi terhadap salah satu dalam sini. Tapi sebelum kakak menyimpulkan gara-gara si quercetinnya, kakak harus memahami dulu apakah benar gara-gara zinc quercetinnya. Kalau kakak yakin nggak ada faktor kontribusi lain, ya sudah, hentikan dulu zinc quercetinnya. Kemudian setelah gatalnya hilang, sambil kakak mencari tahu perbaiki pola makan, nggak ada alergen yang masuk sama sekali, kakak coba lagi minum zinc quercetinnya. Kalau tetap masih gatal, kakak lepasin zinc quercetinnya, konsumsi zinc aja, zinc picolinat aja. Begitu kakak Daji ya. Dok, vitamin untuk anak 10 tahun, anaknya tidak mau makan. Aduh, sayang amat, sayur dan buah, kaki gatal-gatal sampai kudisan. Masya Allah. Kak, ini kekurangan vitamin D3 ya kakak ya. Kekurangan vitamin D3, nggak mau makan, kenapa? Kak, ada penyebab anak nggak mau makan, karena kakak udah ngasih dia makanan pengawet dulu sebelum dia makan. Jadi itu kalau anak-anak yang udah sering terpajan sama makanan yang pengawet, itu dia jadi malas makan. Karena tuh makanan pengawet itu kan sifatnya kan craving sugar ya kak. Jadi dia tuh ngebuat anak tuh pengen lagi gitu. Jadi itu kakak perlu koreksi nih pola makannya. Vitamin D3 itu wajib banget ya kak, probiotik vitamin D3 itu aku wajibin ya kak untuk kondisi anak kakak. Kalau kakak berkenan, tambahan zinc, pakai sumbucus zinc, itu menurut aku baik. Suplemen yang aku rekomendasikan ada semua di etalase Domi Klinik ya kak, tuh tulisannya silakan dicari ya kak, etalasenya di mana. Kakak semangat cari ya. Dok, untuk GERD bagusnya glycinet. Dok, kalau tiap makan sambal pasti ada rasa sensasi sesak napas dan sedawa, apakah itu gastritis? Iya. Kalau sambalnya murni sambal nggak ada minyak, kemungkinan gastritis, tapi kalau ada minyaknya kemungkinan dia GERD. Sebenarnya itu GERD bisa toleransi terhadap sambal, tapi dia nggak toleransi sama minyaknya. Kedua, berapa yang harus untuk penderita cancer? Setiap kelipatan 10.000 IU vitamin D3, kakak butuh vitamin K2-nya minimal 100 mikrogram. Anak 9 tahun minumnya vitamin D3 aja, kak, nggak usah ada K2. 9 tahun itu 1000 IU. Suplemen untuk menebalkan rambut, kolagen, biotin, zinc, vitamin D3. Kolagen biotin ada di keranjang Domi Klinik, kemudian vitamin D3, kemudian zinc ya kakak. Zinc itu berfungsi untuk keindahan kulit dan rambut ya. Dok, untuk udah tadi ya. Aku juga ada minum omega 3. Omega 3 mah nggak apa-apa kak, dikonsumsi bareng vitamin D3. Aku obes dan darah tinggi. Kalau kakak obesitas, kakak minumnya ini nih, berberin. Kalau kakak obesitas, kakak minumnya berberin dong. Berberin ya kak, 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, sore, atau sebelum buka puasa sama sahur kalau kakak obesitas. Kemudian kalau kakak darah tinggi, kan tadi udah konsumsi tuh vitamin D3 20.000 IU, magnesium 500 mg, omega 3 udah cakep. Tambahan dari aku adalah potasium sitrat.
Kakak yang hipertensi di sini silakan konsumsi potasium sitrat dengan catatan fungsi ginjal kakak baik, di atas EGFR di atas 80. Dengan catatan kakak tidak ada sakit mah, silakan konsumsi potasium sitrat. Untuk hipertensi oke banget tuh kak ya. 1/4 sendok dicampur segelas air sesudah makan. Kemudian kakak konsumsi Natosera. Gimana ya? Teman-teman kenalan dulu sama Natosera ya. Natosera itu suplemen yang ditujuankan untuk membersihkan pembuluh darah kakak. Tidak hanya terbatas untuk kasus hipertensi. Untuk teman-teman yang misalnya kena DVT, teman-teman yang dulu pernah kena vaksinasi, kemudian tuh khawatirnya ada kalsifikasi atau ada stiffness dari pembuluh darah kakak bisa konsumsi Natosera. Karena sifatnya Natosera tuh ngambilin, mengikat kalsium-kalsium yang menyumbat pembuluh darah kakak, akhirnya dia bisa, tanda kutip ya kak, cukup bersih. Pakai Natosera, ini bagus banget ya teman-teman ya untuk detox pembuluh darah. Dom, aku kalau siang lupa minum zinc quercetin sekali, boleh nggak malamnya langsung minum 2 butir, nggak apa-apa. Aku kalau minum zinc quercetin kadang-kadang langsung 3 kapsul kak. Selama kalau nggak ada sakit mah, aman damai kak, nggak ada masalah. Vitamin untuk anak 12 tahun, Pak. Lihat di keranjang kuning Domi Klinik ada namanya Perfect Multivitamin, itu untuk anak vitamin 12 tahun. Dikonsumsi 1 tablet aja. B12 minumnya malam atau pagi. Pada dasarnya itu boleh ya Kak, apa aja. Tapi kalau pada bulan puasa, kalau nggak bulan puasa, bagusnya pada pagi hari. Tapi kalau bulan puasa sudah sahur. Kalau konsumsi obat pengencer darah, boleh Natosera, nggak boleh. Kakak pilih salah satu. Kakak mau pilih dia atau aku ya Kak. Salah satu, kakak mau konsumsi pengencer darah atau Natosera, nggak boleh digabungin Kak. Haram ya Kak, hukumnya. Nanti kakak bisa perdarahan. Cara pakai probiotik Reutri di malam hari gimana? Saat makan, probiotik Reutri saat makan kakak. Jadi itu saat kakak buka puasa sama sahur makannya. Assalamualaikum dok, magnesium glycinate rekomendasi merek apa? Kak, aku sebenarnya punya Solaray, tapi lagi habis Solaray ya kak. Solaray itu bagus untuk teman-teman yang berat badannya kurang dari 60 kilo. Yang aku punya saat ini adalah yang Naturbel, untuk teman-teman yang sehat walafiat gak ada keluhan, pakainya Naturbel 1 kapsul. Untuk teman-teman yang ada keluhan, pakainya magnesium dari Deal. Ada keluhan hipertensi, diabetes, berat badannya lebih dari 60 kilo, pakainya magnesium Deal. Cara konsumsi 3 kapsul per hari, 2 kapsul sesudah makan, buka 1 kapsul sebelum tidur. Dok, untuk gastritis atau lambung luka minum Gastro Comfort? Oh, nggak boleh kakak Muhammad Alvin. Kakak, kalau lambung luka nggak boleh minum beta HCl ya kak, nggak boleh banget nih, nanti lukanya makin dalam. Kak, kalau kakak gastritis atau luka lambung, kakak fokusnya tuh di Gastro Comfort, fokusnya tuh di DGL Aloe, kakak fokusnya di probiotik, di enzim, vitamin D3, itu fokusnya di situ, di zinc carnosine gitu. Nggak boleh minum beta HCl kalau kakak perutnya lagi luka ya, nggak boleh ya kak. Berapa lama berhenti obat pengencer darah baru Natosera? Kalau kakak nggak misalnya kakak hari ini konsumsi pengencer darah, besok kakak mau konsumsi Natosera, ya langsung kakak stop aja. Jadi ya nggak harus nunggu jeda, langsung besoknya boleh, yang penting kakak pilih salah satu gitu. Dok, setelah makan aku konsumsi obat kemo apa nggak perlu dok, setelah makan aku konsumsi obat kemo. Kak, pokoknya biasakan untuk menjeda suplemen dan obat medis itu minimal 1 jam. Dok, nggak apa-apa minum B12, D3 dan K2. Jangan, D3 K2 kan larut dalam lemak, B12 larut dalam air. Jangan menggabungkan vitamin larut air dan lemak bersamaan, dipisah. Dok, kalau minum magnesium dari Nutrimax bagus nggak? Kak, aku mohon maaf ya kak, aku tuh nggak pernah tahu magnesium merek Nutrimax kak. Maaf banget ya kak, bukannya aku sombong sama produk lokal ya kak, mohon maaf banget ya kak, tapi aku tuh tidak pernah baca isi Nutrimax ini brandnya itu tuh isinya apa gitu ya kak. Jadi itu udah BPOM, tentunya itu bagus, cuman aku nggak tahu isinya apa gitu. Nanti aku pelajarin dulu isinya apa ya kak. Karena itu merek-merek lokal banyak yang magnesium oxide. Kalau Nutrimaxnya magnesium oxide, mendingan nggak usah. Karena magnesium oxide itu magnesium yang paling jelek penyerapannya. Tapi kalau magnesium dari Nutrimax itu magnesium yang glycinate, gasken kak, bagus itu kak. Dok, kalau udah terbeli magnesium Naturbel dan minum D3 20.000 gimana? Berarti Naturbel dinaikin jadi 2 kapsul. Boleh. Jadi minumnya dijeda 1 jam. Berarti buat obes darah tinggi D3 20.000 IU, omega 3, Natosera sama apa tadi? Magnesiumnya mana kakak Suzu? Magnesiumnya mana? Magnesiumnya yang 500 mg sama berberinnya sebelum salah kan kak? Mana sih kak? Berberinnya sebelum makan. Kak udah mau ngantuk ya? Berberinnya sebelum makan, kemudian magnesiumnya di 500 mg. Kak, kayaknya aku udahan dulu ya, aku kayaknya udah yang nggak itu ya, nggak konsentrasi, kayaknya aku udah mulai ngantuk ya kakak ya. Kak, besok aku live lagi.